Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kita semua umatnya yang selalu sabar, istiqomah, teguh dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya dan tuntunan-tuntunannya ila yaumil qiyamah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Kita memohon dan berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini adalah pembacaan Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih pada bab kedua, yaitu keistimewaan Tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat karena tauhid yang dia bawa. Karena tauhid yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena dia sabar dalam menjauhi dan meninggalkan kesyirikan, baik itu syirkul akbar maupun syirkul asghar. Inilah keutamaan yang agung, keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, semua itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Pada pertemuan yang lalu atau terakhir dari apa yang kita baca,
dari kitab ini adalah hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Nah, betul Pak ya? Betul nggak nih? Halaman 8 tuh, halaman 8. Nah, terakhir yang kita baca dan jelaskan hadis Ubadah bin As-Samit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis Itban, ya, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang kita baca hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, halaman 9 itu. Ini insyaallah bab ini kita selesaikan hari ini insyaallah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Musa berkata, qala Musa, Musa berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, wahai Allah, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Berzikir, ya berzikir dan berdoa kepadamu. Artinya berdoa ini adalah sesuatu itu menjadi wasilah, yaitu bertawassul dengan kalimat itu, dengan sesuatu itu. Bukankah kita di dalam berdoa dianjurkan untuk bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah? Boleh nggak itu? Boleh. Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar. Kita menyebut nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, setelah itu kita doa. Itu memang disyariatkan. Itu namanya tawasul yang masyru', yang disyariatkan, ya. Atau dengan misalnya menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya secara global. Misalnya, ya Allah, dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang agung, ya Allah, aku minta ini dan minta itu. Nah, seperti itu disyariatkan, dan itu insya Allah dikabulkan. Apalagi dengan nama Allah yang agung, Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Di antaranya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Misalnya, ya Allah, ya Hayyu Ya Qayyum, aku minta ini, aku minta itu, dan seterusnya. Maka itu disyariatkan, ya, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dianjurkan juga ketika kita minta sesuatu, maka sesuaikan sesuatu itu dengan nama Allah. Misalnya kita minta apa nih, rizki, minta rizki, diluaskan, dijembarkan rizki, maka sebutlah nama Allah Razzaq. Apa artinya Razzaq? Yang maha memberi rizki. Ya Razzaq, berikanlah aku rizki ya Allah, lapangkan rizkiku ya Allah, dan seterusnya.
insya Allah Allah akan kabulkan dan Allah lapangkan rezeki. Atau minta ini dan itu, ya sesuaikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu itu untuk dia berzikir kepada Allah, kepadanya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa di sini tawassul, bertawassul dengan sesuatu itu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Di samping untuk berzikir, juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa berkata, ya Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Setelah itu Allah berfirman, Qul ya Musa la ilaha illallah. Allah berfirman, katakan wahai Musa, ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Berarti kalimat yang diberikan kepada Musa ini adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Qala, Musa berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Allah, wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Wahai Allah, semua orang, semua hambamu mengucapkan ini. Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Artinya Musa itu ingin mendapatkan sesuatu yang spesial, yang khusus untuk dia sendiri. Masya Allah ya. Yang sesuatu ini ya spesial untuk dia, yaitu Musa, yaitu sesuatu yang dikhususkan untuk Musa ini. Makanya Musa berkata, itu semua orang juga berkata demikian, la ilaha illallah, semua juga mengatakan demikian. Berikan sesuatu yang ya spesial, yang lain dari yang lain, dan begitu loh, lain dari yang lain. Yang dengan sesuatu itu aku bisa berdoa kepadamu dan berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Kemudian kemudian Allah berfirman, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab' fi kaffatin wa la ilaha illallahu fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab', andai kata ketujuh langit, wa amirahunna, dan penghuninya, ghairi, dan tentu selain aku, yaitu selain Allah, wal ardina sab', dan bumi yang tujuh, fi kaffatin, diletakkan pada daun timbangan, wala ilaha illallah fi kaffatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya, lebih berat timbangannya. Lebih berat dari timbangan mana? Timbangan apa tadi? 7 langit
beserta isinya selain Allah, dan 7 bumi beserta isinya. Ternyata la ilaha illallah itu jauh lebih berat. Berarti kalau ditimbang begini langsung begini gitu. Ini la ilaha illallah, 7 langit, 7 bumi beserta isinya. Allah, inilah agung dan mulianya kalimat la ilaha illallah. Antum atau kita pikir, kita renungkan, dan dulu sudah kita bahas masalah ini tentang bagaimana besarnya langit dan besarnya bumi. Langit ada 7, tadi nas telah menyebutkan, dalil telah menyebutkan langit ada 7, bumi juga ada 7, dan jelas tadi dikatakan bumi ada 7. Betul, bumi ada 7 Pak ya? Iya. 1 atau 7? 7 lapis. Nah, 7 lapis apa 7? Kalau lapis berarti 1, terus lapis gitu. 7. Bumi bulat ya? Katanya bulat. Tapi insya Allah bulat lah, mudah-mudahan gitu ya. Bulat. Taruhlah misalnya bulat, berarti kalau 7 ada lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan begitu. Kalau memang ada yang mengatakan 7 itu ya 7 bulatan begitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana yang benar nih Pak? Lapis apa buletan begitu? Lapis. Pernah masuk ke bumi jenengan gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Memang ada yang mengatakan 7 bulatan, ada yang mengatakan 7 lapis. Kalau misalnya 7 lapis ya seperti itu kurang lebih ya, tapi banyak kurangnya kayaknya sih. Kemudian kalau bulatan yang nggak masalah juga, Allah Maha berkuasa kok. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Berarti kalau misalnya 1 bulatan, 7 bulatan yang kita berada di atasnya ini 1 dari 7, yang 6 mana? Yang 6 mana Pak? Ya enggak tahu lah, wallahu alam yang 6 di mana. Pokoknya kan di sana kan banyak sekali makhluk-makhluk yang sangat besar sekali, yang jauh, yang jumlahnya miliaran. Mungkin dari miliaran tadi itu ada yang 6 tadi itu. Ya wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, bahwa bumi yang sangat besar, yang sangat luas beserta isinya. Apa isi bumi ini? Ya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dan seterusnya. Kemudian isinya langit ada apa Pak? Ya banyak sekali lah isinya langit itu. Dan isi langit itu sangat besar sekali. Ada malaikat yang jumlahnya wallahu alam, hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka dan besarnya seperti apa. Kemudian ada surga, ada Baitul Ma'mur, ada Sidratul Muntaha, ada kursi, ada arsy, ada lautan, dan makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas langit sana itu. Dan langit dan yang ada di langit sana itu sangat besar sekali. Dan dulu sudah kita jelaskan masalah ini dalam tadabbur ayat kursi Pak ya, ayat kursi dulu. Subhanallah, 7 langit beserta isinya selain Allah, 7 bumi beserta isinya. Kalau ditimbang dengan la ilaha illallah, nggak ada apa-apanya mereka itu. Begitu agung dan begitu mulia kalimat la ilaha illallah ini. Sehingga dengan kalimat ini, kalimat agung, kalimat mulia ini, dengan izin Allah, dengan sebab itu Allah ampuni dosa dan kesalahan hamba. Taib.
Dosa kita dibandingkan dengan 7 langit 7 bumi, beratan mana nih Pak? Artinya dosa sebesar apapun dosa kita nih misalnya, itu kan dibanding dengan 7 langit beserta isinya, 7 bumi, kan kecil kan ya, kecil dah. Lawang la ilaha illallah bisa mengalahkan itu tadi, bagaimana dengan dosa-dosa kita? Masya Allah kan, semua itu karena rahmat, semua itu karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang bertauhid, yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, yaitu yang dikenal dengan hadis bitokoh. Antum sering dengar hadis ini, hadis bitokoh. Apa bitokoh itu Pak? Bitokoh itu kartu. Ada hadis bitokoh namanya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan hadis ini dengan sanad-sanad yang sahih dari siapa? Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Yaitu hadis bitokoh, sering kita dengar. Yang mana nanti di hari kiamat Allah takdirkan ada salah seorang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini didatangkan kepadanya 99 catatan. 99 catatan. Satu catatan ini besarnya sejauh mata memandang. Dan itu ada 99. Maksudnya di sini 99 catatan ini semuanya keburukan. Semuanya dosa, maksiat, pelanggaran, kedurhakaan kepada Allah, sampai 99 catatan. Satu catatan dibentangkan sejauh mata memandang. Kalau dikatakan sejauh mata memandang itu gimana Pak? Saking luasnya gitu loh, saking jauhnya begitu, saking besarnya begitu. Ini satu loh ya. Satu dibentangkan itu akan sejauh mata memandang. Kalau antum misalnya di lautan ya, gimana tuh kalau ngelihat lautan? Nah itulah sejauh mata memandang, luasnya gak ketulungan. Ini satu Pak, bagaimana 99, dan isi dari lembaran-lembaran ini adalah semuanya keburukan. Maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini. Taib. Kemudian Allah berkata kepada orang itu, apakah engkau mengakui itu semua? Kata orang ini, iya. Artinya dosa-dosa maksiat yang ada di lembaran-lembaran tadi itu ya dia akui. Iya. Ketika ditanyakan, apakah engkau mengingkari apa yang tertulis dalam lembaran-lembaran itu? Hamba ini berkata, la, tidak. Aku mengakui semua itu adalah perbuatanku, semua itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang aku lakukan selama di dunia. Kemudian dikatakan lagi, apakah pencatat-pencatatku berbuat zalim kepadamu? Pencatat di sini siapa Pak? Malaikat pencatat. Apakah malaikat-malaikatku yang tugasnya mencatat amalmu itu berbuat zalim kepadamu? Kata dia, enggak. Berarti semua itu dicatat oleh malaikat, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Masya Allah ya. Kemudian dikatakan kepada orang itu, apakah engkau punya uzur? Atau apakah engkau punya kebaikan? Kata orang ini, enggak.
Jadi seakan-akan seluruh yang dia kerjakan di dunia ini buruk semuanya. Dikatakan kepadanya, apakah engkau punya kebaikan? Setelah melihat apa tadi, Pak? Catatan-catatan keburukan yang jumlahnya 99 tadi itu, yang satu dibentangkan itu sejauh mata memandang. Kata dia, apakah nggak ada kebaikan sedikit pun? Bagaimana ini, Pak? Hah? Kalau nggak ada kebaikan gimana? Berarti semuanya dosa. Iya, dia merasa seperti itu. Kemudian dikatakan kepadanya, Allah berkata kepada orang itu, sesungguhnya kamu punya satu kebaikan, dan kebaikan ini tercatat di sebuah bitokoh. Apa bitokoh tadi, Pak? Kartu. Makanya KTP itu apa, Pak? KTP bahasa Arab ya. Bitokoh syakhsiyah. Bitokoh syakhsiyah yaitu KTP. Kartu kan, kartu. Sesungguhnya engkau wahai hamba memiliki satu kebaikan. Yang satu kebaikan ini tercatat dalam bitokoh, kartu. Dan ternyata kebaikan itu yang ada di kartu itu adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertulis di selembar mungkin ya, namanya bitokan kecil kan ya, kecil. Kata hamba tersebut, wahai Allah, apa yang bisa diperbuat dengan kartu tadi itu dibandingkan dengan seluruh dosa-dosa yang aku kerjakan yang tertulis di lembaran-lembaran tadi? Apa? Masya Allah ya, seakan-akan meremehkan gitu loh. Dengan dosa yang sekian banyak, apa yang bisa dilakukan dengan bitokoh kecil tadi itu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu Allah tunjukkan kehebatan dan kesaktian la ilaha illallah ini. Allah tunjukkan kesaktian, kehebatan la ilaha illallah ini. Bagaimana? Yaitu bitokoh tadi itu diletakkan di daun timbangan satu, lembaran-lembaran yang jumlahnya 99 tadi itu diletakkan di daun timbangan yang lain. Ini 99 catatan, Pak ya, lembaran. Yang satu saja seperti itu, berarti gedine kayak apa, Pak? Beratnya kayak apa, Pak? Luasnya kayak apa, Pak? Ditimbang nih, ternyata kalimat la ilaha illallah ini bisa mengalahkan 99 catatan tadi itu. Ini kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh bisa mengalahkan lembaran-lembaran 99 yang semuanya adalah maksiat dan dosa. Masya Allah. Berarti ngebayang ya gimana dahsyatnya la ilaha illallah ini ya, begitu saktinya la ilaha illallah ini, agungnya la ilaha illallah ini, bisa mengalahkan semua itu. Berarti dosa yang sekian banyak tadi yang dibawa oleh hamba tersebut bisa tertutupi dengan la ilaha illallah. Hadits ini sahih dengan sanad-sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Tentu akhi, dan sering kita sampaikan, kapan la ilaha illallah ini menjadikan sesuatu yang besar dan agung tadi itu ketika kita mengetahui, memahami maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian konsekuensi-konsekuensinya dari la ilaha illallah ini ya. Jadi harus tahu gitu loh
apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini dengan pengamalan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, sesuai yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi hadis ini yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Masya Allah. Berarti Musa ini bicara langsung dengan Allah, Pak. Iya, Pak. Allah bicara langsung sama Allah. Sebagaimana yang telah kita ketahui di antara gelar yang Allah berikan kepada Musa adalah, gimana, apa gelarnya Musa? Kalimur Rahman. Apa Kalimur Rahman, akhi? Kalimur Rahman itu orang yang berbicara dengan Allah secara langsung. Itu namanya Kalimur Rahman. Masya Allah, ini Musa alaihissalam berbicara dengan Allah secara langsung, tapi tentu tidak melihat Allah, nggak mungkin Allah itu terlihat di dunia ini, nggak mungkin, mustahil, ya. Tetapi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan bisa mendengar suara Allah dan berbicara dengan Allah. Tentu semua itu karena kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini Allah, Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka Nabi kita pernah bicara nggak sama Allah? Langsung. Iya, ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratil Muntaha, berbicara dengan Allah. Di antara pembicaraan itu apa, Pak? Kewajiban salat yang awalnya 50 menjadi 5 itu. Tentu berarti kan ada pembicaraan di situ. Nah, itu mudah bagi Allah. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah sebagaimana Musa juga tidak melihat Allah. Tetapi Musa adalah Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Secara langsung, ada suaranya, dan suara ini bisa ada huruf, ada kata, ada kalimat. Kalau ditulis bisa ditulis dan bisa dipahami dari kata-kata itu. Nah, termasuk ini, subhanallah. Ya Allah, kata Musa alaihissalam, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu, ya Allah. Allah berfirman, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata lagi, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini, yaitu semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Allah pun berfirman, wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, selain Allah, serta ketujuh lapis bumi, kalau di sini di lapis bumi ya, serta ketujuh bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Begitu agung, begitu mulia kalimat ini, la ilaha illallah. Tentu kalau kita mengetahui arti, makna, konsekuensi dan amalannya. Tapi fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan hadis terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas radhiyallahu taala anhu,
Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini apa? Hasan, dari Anas bin Malik ya. Nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? 10 tahun ya, dari kecil dia membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi meninggal dunia. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti apa namanya ini? Hadis apa? Hadis qudsi. Jadi ciri-ciri hadis qudsi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Nah, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang agung, hadis yang mulia. Kenapa? Karena hadis ini disandarkan kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Memang para ulama berbeda pendapat tentang apa itu hadis qudsi. Ada yang mengatakan hadits qudsi itu maknanya dari Allah, tetapi lafadznya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan hadits qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah, lafadznya, redaksinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan demikian. Tapi juga ada yang mengatakan hadits qudsi itu ya hadis yang lafadznya, redaksinya dari Allah dan maknanya juga dari Allah. Makna dari Allah, redaksinya juga dari Allah. Ya. Maka dikatakan ya hadits qudsi, qudsi kan mulia kan, qudsi kan mulia, agung. Berarti kenapa dinamakan qudsi? Karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an ya beda antara hadits qudsi dengan Al-Qur'an ya tentu berbeda. Di antara perbedaannya adalah kalau di antara kesamaannya adalah apa kesamaannya? Sama-sama dari Allah. Tapi perbedaannya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah kalau Al-Quran itu periwayatannya secara mutawatir. Mutawatir itu diterima oleh banyak orang. Gak mungkin ada yang bohong di antara mereka. Kalau hadits qudsi bisa hadisnya ahad. Ahad itu diterima dari satu sahabat atau di setiap tobaqot sanad tersebut. Nah itu namanya ahad. Jadi kalau kalau Al-Quran itu mutawatir, harus mutawatir dan memang mutawatir. Kalau hadits qudsi misalnya itu bisa juga dari hadits ahad atau mutawatir dan yang lainnya. Di antara perbedaannya juga adalah Al-Quran itu semuanya sahih, nggak mungkin ada yang nggak sahih, semuanya sahih. Kalau hadits qudsi ada yang dhaif nggak? Ada yang dhaif nggak? Ada yang dhaif lah, ada yang dhaif. Kalau Al-Quran jelas itu mutawatir dan sahih, benar. Tapi kalau hadits qudsi ada yang dhaif juga, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Seperti hadis-hadis yang lain. Kemudian di antara perbedaannya juga adalah Al-Quran dibaca dalam salat. Kalau hadits qudsi bisa nggak dibaca dalam salat? Setelah baca Al-Fatihah baca hadits qudsi? Ya nggak bisa lah, nggak bisa. Meskipun ini firman Allah kan, sama-sama firman Allah,
Tapi jelas hadits kursi tidak bisa dibaca dalam sholat. Dan diantara perbedaannya juga, Al-Quran satu huruf pahalanya berapa, Pak? Ya, Pak? Satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Tapi hadits kursi seperti itu enggak? Tidak. Nah, ini diantara perbedaan-perbedaan antara Al-Quran dengan hadits qudsi. Meskipun dari sisi kesamaannya adalah dua-duanya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala membawakan sebuah hadits qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hasan. Nah, hasan kan berarti kalau dikatakan hasan mungkin ada yang dhaif, ada yang sahih, kan begitu. Tapi Al-Quran jelas sahih. Dan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qala Allah taala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Berarti sekali lagi ini hadis yang sangat agung sekali, yang sangat mulia, karena ini adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Siapa anak Adam, Mbak? Ya semua manusia, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mendapati kiamat besar, dipanggil oleh Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Panggilan yang sangat lembut ya, panggilan yang menunjukkan kasih sayang gitu. Ibna Adam, tidak wahai manusia. Kan lebih dengernya itu kan enak kan ya, wahai anak Adam. Masya Allah, enak. Jadi hati itu tentrem gitu loh ketika dipanggil wahai anak Adam. Berarti kalian adalah anak cucunya Adam alaihissalam. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Lau ataitani biqurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, lau ataitani, seandainya kalian, berarti masuk di antaranya adalah kita nih semua nih, seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah, datang kepadaku kapan nih? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihisab ya, ketika kita dimintai pertanggungjawaban atas seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku biqurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh jagat ini. Insya Allah, sepenuh jagat itu gimana? Biqurabil ardi khotoya, sepenuh bumi. Bumi timbangannya piro wae? Tadi sudah kita sebutkan. Dosa ini, dosa ini, dosa ini, sampai seberat sebesar bumi dan setinggi langit. Berarti dari awal sampai akhir hidupnya maksiat terus, sudah tidak ada kemaksiatan kecuali telah dia kerjakan itu. Sampai sebesar itu dan setinggi itu dan seberat itu. Tentu
Tadi nanti ada pengecualiannya. Law ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sepenuh bumi, setinggi langit, dosa ini dan dosa itu, sebagaimana tadi hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tentang orang yang membawa dosa maksiat yang tertulis di lembaran-lembaran yang jumlahnya 99 tadi itu, semakna dengan hadis ini. Kemudian apa kata Allah? Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Ya, sedangkan kamu ketika mati nih, mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. La ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Berarti gimana ini? Hilang sudah, habis. Dosa yang sebesar itu, seberat itu, ya, hilang semuanya, dihapus semuanya oleh Allah, bahkan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Coba kurang apa, akhi? Ya, kurang apa gitu loh Allah itu. Bahkan tapi syaratnya apa tadi, Pak? Tidak berbuat syirik sedikit pun. Berarti kalau dia berbuat syirik tidak akan pernah diampuni. Artinya berbuat syirik sampai mati gitu loh, tidak bertaubat, tidak bertaubat kepada Allah dari kesyirikan itu, sehingga dia mati dalam keadaan syirik itu, maka tidak ada ampunan baginya. Bahkan seluruh kebaikannya hangus, seluruh kebaikannya habis, dan dia kekal selama-lamanya di neraka jahanam seperti orang-orang kafir yang lainnya. Ini kalau datang kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik, maka Allah tidak akan ampuni, khususnya syirik akbar, tentu ya syirik besar. Tapi selama tidak berbuat syirik, selama tidak berbuat syirik, Allah akan ampuni seluruh dosa itu. Masya Allah, bahwa satu ini ya dihapus dengan satu ini juga, berarti habis dosanya. Inilah kemuliaan, inilah keagungan la ilaha illallah, inilah keagungan tauhid. Tentu sekali lagi kalau tahu kan begitu, dia tahu artinya, maknanya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensi-konsekuensinya, baru akan memberikan manfaat kepada hamba. Tapi kalau hanya sekedar lisan saja, gimana? Masya Allah ya. Maka Allah akan ampuni dengan ampunan sebesar itu juga, berarti hilang. Maghfirah. Apa maghfirah itu, Pak? Apa maghfirah? Maghfirah itu satru dzunub. Satru dzunub itu hapus gitu loh. Kalau diusap, apa usap ya? Dihapus gitu, dihapus. Satr itu penutupan, penutupan dosa. Penutupan dosa dan pemaafan. Itu namanya maghfirah, ampunan. Ya Allah, begitu besar, begitu agung kalimat la ilaha illallah ini, yang bisa menghapus
dosa dan kemaksiatan sebesar itu, tapi syaratnya adalah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhi fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hasan, ya, hadis ini hasan. Maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Kemudian kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan ampuni semuanya. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, kata Allah, wahai hambaku, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-dirinya, yaitu berbuat dosa, zalim. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, semua dosa, selama dia masih hidup, ya, termasuk syirik dan kekufuran. Iya, selama termasuk kesyirikan dan kekufuran, Allah akan ampuni selama dia bertaubat kepada Allah. Bahkan kisah yang sangat masyhur sekali, salah seorang sahabat yang namanya Usairim. Pernah dengar hadis ini? Usairim. Usairim ini salah seorang sahabat Ansor yang telat masuk Islam. Jadi kabilah-kabilah, suku semuanya itu masuk Islam semuanya. Ketika didakwai oleh Mus'ab, ya, bin Umair radhiyallahu anhu, mereka masuk Islam, kecuali satu nih, Usairim, ya, Usairim. Usairim ini masuk Islam ketika terjadi perang Uhud. Sebelumnya kafir, tidak mau menerima Islam, padahal keluarganya itu masuk Islam semuanya, keluarga besarnya masuk Islam, tinggal satu ini. Nah, ketika terjadi perang Uhud, Allah berikan hidayah kepada dia. Allah berikan hidayah, cahaya ke dalam hatinya, sehingga tertarik dengan Islam. Akhirnya tidak berpikir panjang, dia langsung menuju Uhud, ikut perang bersama kaum muslimin. Perang Uhud itu, perang jihad, mati dia, gugur di situ, syahid. Ya Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalun qalil wa ajrun kabir. Dia telah beramal dengan amalan yang sedikit sekali, tapi mendapatkan pahala yang sangat besar. Artinya sahabat ini tidak pernah sholat sekalipun, coba, tidak pernah sujud sekalipun. Hari ini masuk Islam, langsung berangkat ke Uhud, perang bersama Nabi dan kaum muslimin, syahid, surga. Subhanallah. Jadi dari sepanjang umur dia tadi itu apa? Dosa-dosa, syirik, kufur, kafir, dan seterusnya. Di akhir hayatnya, detik-detik akan meninggal dunia, dia bertobat kepada Allah, masuk Islam, meninggal, surga tempatnya. Itu kisah yang sangat menakjubkan, dan sebenarnya kisahnya sangat panjang, ya, tapi intinya seperti itu. Berarti orang ini belum pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan kalimat la ilaha illallah tadi itu, dengan tulus, dengan ini dan itu,
Allah masukkan dia ke dalam surga dan diganjar sebagai syahid. Begitu luas rahmat Allah, akhi, begitu luas rahmat Allah. Dan ada memang orang-orang seperti itu, perjalanan hidupnya kelam sekali. Di akhir hayatnya bertobat kepada Allah, mati masuk surga. Inilah taubat. Masya Allah. Maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Karena kita semua pernah berbuat dosa. Maka bersegera bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni semua itu insyaallah ta'ala, khususnya ketika kita nanti diajak bicara oleh Allah di akhirat nanti. Inilah akhi fillah, a'azani Allah wa iyyakum, hadis-hadis yang dapat kita baca di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Berarti selesai nih bab 2 nih, alhamdulillah. Selesai bab kedua. Dan kalau bisa antum hafalkan itu dalil-dalilnya, ayat dan dalil-dalil. Dan uniknya dan keistimewaan kitab ini, akhi, dia penulis tidak mengatakan apa-apa yang dari dirinya, kecuali sedikit saja. Setiap bab dia bawakan, penulis bawakan apa? Qala Allah, qala Rasul, dan qala sahabah. Dah itu. Dia tidak mengatakan ini, enggak. Al-Quran, Sunnah, sudah. Nah, terus gimana bisa membantahnya? Kan nggak bisa. Kan ini kalamullah kok. Ini hadis kok, gimana kita bisa membantah? Berarti sangat menakjubkan buku ini. Bagaimana beliau itu beristinbat gitu loh. Membawakan dalil-dalil, kemudian beristinbat, mengambil pelajaran dari dalil-dalil tersebut. Subhanallah ya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk bab ketiga, yaitu barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga. Bahkan tidak hanya masuk surga tanpa hisab. Berarti ini termasuk keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.